Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Dimanapun kita berada, tetap terus Tuhan yang mengandalkan kita. Tuhan memberkati kita dan kita tetap mengandalkan Tuhan saja. Firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Begini firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebab orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kepadamu, kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mempraktekkan, mendengarkan dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari kita, hari Kamis untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini mengangkat tema hati yang pemurah. Sekali lagi, hati yang pemurah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin di dalam diri kita ataupun di dalam hati kita memiliki hati yang pemurah, hati yang egois, ataupun hati yang pendendam. Tetapi dalam firman Tuhan kita kali ini, bagaimana kita diajarkan untuk menjadi diri yang dipenuhi dengan hati yang pemurah. Karena kan dikatakan bahwa di dalam ayat yang 15 dikatakan oleh penulis, yaitu sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita membentuk hati yang pemurah itu, dilihat bagaimana Allah, Dia itu mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa kita. Dia memiliki hati yang pemurah karena Dia bertujuan untuk menebus dosa kita itu melalui yang namanya kayu salib, membawa kayu salib untuk disalibkan di Bukit Golgota. Itu membuktikan bahwa Dia mempersembahkan dirinya oleh karena Dia memiliki hati yang pemurah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau kita berada di fase ataupun di saat ketika Yesus itu berada di dalam penderitaan, apakah kita mau menggantikannya? Bagaimana dengan hati kita yang pemurah ini untuk menggantikan posisi Yesus untuk menanggung dosa-dosa kita? Karena kalau kita lihat kejadian demi kejadian yang dialami oleh Yesus pada saat Dia menderita dan pada akhirnya Dia bangkit ke surga, itu membuat gambaran hati kita itu seperti yang awalnya kehilangan, merasa sedih, tetapi ujungnya kita mengalami yang namanya kesenangan oleh kemenangan karena Yesus telah bangkit. Makanya kan kalau kita lihat dalam ayat 16 selanjutnya adalah, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi maksud korban-korban di sini adalah kita. Kalau kita berbuat baik, kita itu janganlah sangka. Kita tetap terus berbuat baik kepada banyak orang. Kalau ada orang yang ini lagi membutuhkan, kita hadir untuk memberikannya bantuan. Janganlah kita seperti manusia yang egois, hati yang mungkin ketika ada orang membutuhkan, kita meremukkan hati kita. Kita seakan-akan membuat hati kita itu tidak mau peduli akan dirinya. Tetapi di dalam ayat 16 ini, Tuhan sangat mengasihi
bagi mereka yang mau berbuat baik kepada banyak orang, khususnya kepada orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Jadi konteksnya bagaimana dibentuklah hati pemurah itu dari yang disebut sebagai mereka membantu orang lain, mereka berbuat baik pada orang lain, dan terbuka bagi kepada siapa saja, karena kita membantu itu dengan cara gembira. Nah, lalu dalam ayat 17 dikatakannya adalah penulis yang kita tidak tahu siapa penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa konteksnya adalah tunduk kepada para pemimpin, tunduk kepada orang-orang yang berjaga, yang berjasa kepada diri kita sendiri. Jadi kan kalau kita lihat para pemimpin-pemimpin yang di pemerintahan ini, mereka bertugas untuk menjaga keamanan negeri ini, menertibkan keamanan negeri ini, dan memiliki tugas yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat khususnya di dalam bangsa Indonesia itu sendiri, bangsa Indonesia ini sendiri, para pemimpin-pemimpin sendiri, ketika kita mematuhi para pemimpin, ketika kita patuh kepada pemerintah, hati mereka itu seakan-akan ya untung, begitu gembira kalau ada yang membuat hatinya bersuka cita, karena dia akan pasti memimpin dengan begitu baik. Tetapi pada saat ini kita lihat pemimpin-pemimpin sekarang, mereka itu malah tidak menggunakan hatinya dengan begitu baik. Ya misalnya seperti kalau ada orang yang kesusahan, mereka hanya cuma tinggal diam dan menyuruh para bawahannya ataupun para anggotanya untuk seperti untuk dikatakan bahwa suruh aja dia pergi dan aku tidak peduli begitu. Seharusnya kalau sebagai pemimpin, kalau dia tugasnya adalah untuk negara, ya perlakukanlah setiap negara itu, warga negara itu dengan baik. Meskipun ada beberapa pemimpin yang ada di negara ini begitu baik dalam hatinya untuk membantu siapa saja. Makanya kalau kita patuh kepada pemerintah yang baik, maka mereka akan melakukannya dengan begitu baik juga. Jadi dilanjutkan bahwa kita harus tetap berdoa. Kita berdoa karena kita yakin bahwa Tuhan akan membantu kita. Kita percaya bahwa kalau kita melalui ataupun mempunyai hati yang pemurah itu sendiri, kita akan mengerti bahwa Yesus akan memberkati kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa saat ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus sudah naik ke surga. Pada saat nanti Yesus datang kembali ke dunia ini, Dia akan berjanji membawakan kita untuk menyelamatkan kita di bangkil Tuhan di waktu yang akan datang, dan membawa kita di tempat pangkuan di sebelah kanan Allah Bapa. Karena kita percaya bahwa Allah itu adalah damai sejahtera. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah seorang yang besar sekali. Kuasanya begitu dahsyat. Tidak ada Allah lain, tidak ada Yesus lain seperti Yesus ini. Karena kita tahu bahwa di dalam ayat 20 dikatakan adalah Yesus adalah gembala agung dari segala domba. Yesus itu adalah Sang Maha Kuasa. Yesus itu adalah yang punya dunia ini. Dia menciptakan kita karena Tuhan mau manusia yang melanjutkan karya-karyanya dan melestarikan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari penulis kitab Ibrani ini mau mengajak kepada kita, khususnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 21 ini, untuk menjadikan diri kita menjadi hati yang pemurah. Janganlah kita meremukkan hati kita di dalam Tuhan. Untuk apa gunanya kita meremukkan hati di dalam Tuhan? Kalau kita berbuat baik, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lakukan yang tidak semestinya di hadapan Tuhan, itu tidak lakukan. Karena kita tahu bahwasanya apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat di dunia ini, Tuhan pasti akan mengetahuinya. Kita percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui apa yang sudah saya katakan dalam firman Tuhan pada hari ini, membuktikan dan menjelaskan bahwa kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Meskipun Dia sekarang sudah di sorga, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Melalui penyertaan Roh Kudus yang turun ke bumi, kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Roh Kudus hadir di dalam diri kita, sehingga hati kita dibentuk menjadi hati yang pemurah. Kalau kita tadi hatinya memiliki hati yang dengki, hati yang iri, hati yang dendam kepada orang, ubahkanlah itu. Karena melalui Roh Kudus, hati kita pasti akan dibentuk untuk menjadi hati yang pemurah. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita diperlengkapi oleh Allah,
maka hidup kita akan diselamatkan. Hidup kita akan diperlengkapi untuk menjadi alatnya dalam memberitakan Injil. Siapa yang tidak mau memberitakan Injil di dunia ini? Kita bisa melihat, kita bisa banyak belajar. Contohnya salah satu dalam kitab Perjanjian Baru ini, yaitu Rasul Paulus, yang tadinya adalah memiliki hati yang tidak patuh kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang rasul, dia menjadikan hatinya yang pemurah. Dia belajar untuk mencukupkan diri. Dia mengerti bahwa kalau aku mempunyai hati yang pemurah, hidupku akan diberkati oleh Tuhan. Jadi banyak sekali dalam kisah-kisah di Alkitab ini yang bisa mengubahkan hati kita yang dari remuk, yang egois, yang dendam dan sebagainya. Dari mereka lah kita bisa belajar bahwa hati yang mungkin dulunya kita memiliki hati yang tadi saya sebutkan, bisa menjadi hati yang pemurah. Jadikanlah diri kita untuk menjadi orang yang tetap selalu ada berdampingan dengan orang lain. Disebut sebagai makhluk sosial. Janganlah bergantung pada diri kita sendiri, kita hidup bergantung pada Tuhan saja. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan mengandalkan diri kita. Kita kuat kalau kita bersama dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri, karena melalui Tuhan hidup kita pasti akan berjalan dengan baik. Iman kita dikuatkan, kekuatan ataupun hidup kita yang meskipun dikatakan kita tidak sempurna, di hadapan Tuhan kita sempurna. Demikian firman Tuhan pada hari ini, pada hari Kamis ini. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna bagi kita semua, dan dibukakanlah dan menjadikan diri kita, hati kita khususnya, menjadi hati yang pemurah bagi kehidupan banyak orang, bagi kehidupan diri kita, dan terpujilah nama Tuhan dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.